Halo Traveler, balik lagi di Travel Talk. Let's talk about your journey. Tentunya masih di Egg Channel. Melanjutkan perbincangan kita sebelumnya nih. Aku pengen tahu deh, kan aku masih pegawai nih Kak ya. Jadi aku pengen gitu rute-rutenya itu bener-bener singkat banget. Karena tahu sendiri, minta cuti sama bos kan susah. Nah, mungkin kita tanya-tanya lagi tentang detailnya dari rute-rute pendek cruise ini. Boleh Kak Fani bantu Citra dong jelasin rute-rute pendek tadi nih. Kayaknya soalnya aku tertarik banget nih. Rute kita bahas yang rute 4 hari 3 malam ya. Kayaknya cuma cocok nih abis ini kayak wah gue cuti naik terus nih. Iya betul banget, itu inspirasi. Kan bentar lagi kan juga mau liburan yang agak panjang kan, Yes. weekend, long weekend kan. Ya cuti 1 hari masih bisa lah Kak. Oke, jadi kita bedah lagi nih Cit ya. 4 hari 3 malam seperti tadi, Singapura, Penang sama Phuket. Iya. Nah, 4 hari 3 malam itu, hari pertama kan kita dari Singapura nih, ya kan. Nah, enaknya salah satunya kalau naik cruise itu, kamu buka koper di hari pertama, kamu tutup lagi ntar di hari kelima. Kalau untuk cruise, jadi hari pertama kita masuk kamar, sebutnya kamar itu di dalam kapal namanya cabin. Tapi kalau untuk lantai, kalau di hotel kita sebutnya lantai, tapi kalau di kapal kita sebutnya deck. Nah itu dulu tuh Cit, sebelum berangkat boleh lah ngerti-ngerti dulu istilah cruise ya. Itu kayaknya penting banget Kak. Betul. Jadi nanti kalau misalnya di cruise, kamu deck lantai berapa gitu kan, Iya. udah nggak perlu pakai lantai lagi. Kamu Di deck mana berapa? Cit? Deck Pasti mana? gitu. Cabin nomor berapa Cit? Pasti gitu. Keren banget kan dong. Oke lanjut lagi Kak. Nah, jadi setelah itu kita besokannya kita sampai di Penang. Biasanya Penang itu nyampainya siang dia, antara jam 1 siang. Jadi pagi teman-teman bangun bisa breakfast dulu di Grand Buffet. Ini adalah kefrian yang lainnya. Oh, satu-satu dikeluarin Yes. yang kita tunggu sampai akhirnya dong aja. Betul, itu dia. Jadi bisa makan dulu breakfast di buffet. Nanti kapal akan merapat di dermaga Penang. Kita bisa lihat tuh kapalnya merapat. Kita turun di Penang itu biasanya Penang itu dari jam 1 nanti jalan lagi jam 10 malam Cit. Jadi sekitar 9 jaman ya. Iya. Dia berhenti kapalnya di situ. Disembark. Nah, itu nih salah satu istilah lain dari cruise. Disembark itu adalah turun dari kapal itu jam berapa. Lalu nanti last on board. Nah, ini salah satu istilah lain nih teman-teman. Istilahnya ya travelers. Ya, kita wisata tapi kita edukasi juga, kita leisure juga gitu segala macam. Nah, nanti last on boardnya ada jamnya juga di situ. Biasanya kita turun itu 1 jam setelah kapal merapat. Kenapa 1 jam Cit? Karena gini, kapal itu kan dia moda transportasi. Betul. Salah satunya dia akan berurusan dengan imigrasi. Nah, setelah 1 jam kira-kira gitu, nanti setelah semua imigrasi, clearance immigration biasanya disebut, baru tuh tamu boleh turun. Kak, bentar deh Kak. Nih misalnya nih, kalau misalnya Citra sama ponakan Citra titipin di sana, Citranya bisa jalan-jalan atau gimana tuh Kak? Bisa, jadi gini. Ini tipe-tipe emak-emak yang pusing ngurus anak kayaknya. Jadi kita butuh something atau seseorang yang bisa ngurus anak kita, kitanya happy-happy ya nggak sih? Betul, kayak gitu. Iya, Kayak itu udah. bisa tuh Kak. Kalau untuk anak-anak sendiri kita punya kids club, ada jam-jamnya, ada umur-umurnya tertentu. Jadi misalkan umurnya masih bayi 1, 2 sampai 3 tahun, itu ada untuk kelasnya sendiri. Lalu nanti ada babysitternya sendiri, lalu ada teachernya sendiri ngajarin, mainannya juga ada macem-macem. Ada untuk semua, remaja. Kak? Iya, semua kalangan. Jadi mau dari anak-anak, remaja, dewasa kayak kita gini, terus kemudian ada orang tua, itu bisa semua. Udah dapat fasilitas segitu banyak, terus juga dapat negara-negara yang banyak. Kita kalau Betul. update sosial media itu asik banget gak sih? Wah. Aku lagi di Phuket, aku lagi di Singapura, aku lagi di Malaysia. Aduh, Betul. IG nggak story itu kebayang. titik banyak. Nah, tapi aku mau tahu nih Kak, kalau misalnya kayak gini, kapal sebesar ini kapasitasnya tuh berapa sih Kak? Nah, kalau untuk kapalnya sendiri yang lagi melayani di rute Singapura ya, dia dari salah satu kapal baru dari Royal Caribbean, dia ini di 168.000 ton Cit, dengan kapasitas bisa sampai hampir 4.800 5.000-an orang, 16 lantai. 16 dek Kak. Nah, Aku oh udah iya, 16 belajar. dek tuh, Citra udah langsung. Citra udah langsung Iya. catat ya. Biasa orang-orang yang udah niat banget mau naik terus langsung, oh ya ini istilahnya gue nggak boleh salah nih. Itu, biar gak malu. Gini Kak, kalau misalnya sebesar itu, berarti dia harus aman kan? Aku kan masih kepikiran, dulu kan tuh ada film-film kan tentang Titanic lah segala macam. Nah, perbandingan ukurannya antara Titanic dengan Royal Caribbean itu gimana sih Kak? Pertanyaan bagus, itu juga pertanyaan legendaris tuh yang Nah, bisa tamu tanyain.
ngeri kita kayak Titanic. Kayak gitu. Itu banyak banget kan pasti orang mikir kayak gitu. Karena Titanic itu tuh dari dulu sampai sekarang tuh masih terus-terusan Iya, kan. kalau kata Tulus membekas ya. Dalam. Iya betul. Nah, jadi untuk kapal pesiar si Royal Caribbean ini, Royal Caribbean sendiri itu dia punya 26 kapal. Salah satunya yang akan dia taruh di Singapura adalah Spectrum of the Seas yang tadi saya sebutin, 168.000 ton dengan panjang 320 meter, tinggi 16 dek, bisa masuk hampir 5.000 orang. Untuk Titanic sendiri itu dia beratnya 50.000 ton. 50.000 Spectrum ton. of the Seas 168.000. Oh my god, 3 kali. Nah, berapa Titanic kita jejerkan di situ? 3 Titanic kita jejerin di situ. Kemudian juga makin tahun Royal Caribbean ini sudah mendapatkan salah satunya adalah award Best High Tech at Sea. Jadi dia teknologinya makin canggih, makin maju, makin kesini kan juga orang kan teknologi kan makin meningkat ya Cid. Jadi mereka punya radar sendiri, mereka punya stabilizer, misalkan kayak perairan di Phuket contohnya ya. Kalau untuk di Phuket sendiri itu biasanya kalau bulan November Desember ombak agak berasa kenceng. Tapi dengan kapal segini besar lalu dia punya stabilizer yang bagus, paling goyangnya nggak sampai menggoyangkan air. Oh gitu. Iya. Sampai gelas aja nggak goyang, Kak? Nggak sampai menggoyangkan air. Jadi kalau misalkan Citra tidur baru berasa nih agak berayun sedikit. Kalau misalnya fasilitas itu semua kan gratis nih Kak. Ada nggak sih fasilitas-fasilitas yang harus bayar yang mungkin premiumnya lah gitu? Sekali-sekali pengen nyobain kayak mahal kan manggung di Kapesiar. Oke, jadi kalau untuk yang berbayar teman-teman itu bandingannya 70% dengan 30%. 70 yang free. Bahkan 80% yang free, 20% yang bayar. Contoh kalau yang bayar ya Cid, biasanya itu yang memakai tenaga manusia. Contoh misalkan wah kayaknya rambut gua lepek nih ya, gua mau ini nyalon. Di kapal tuh juga ada salon Cid. Nah kemudian selain itu juga misalkan spa kayak begitu, itu tuh juga ada, tapi dia pakai tenaga orang, jadi itu harus bayar. Nah, makin penasaran kan traveler, gimana sensasi rasanya naik kapal pesiar dan kira-kira biayanya berapa yang harus kita siapkan untuk naik ke kapal pesiar ini? Jadi jangan kemana-mana, untuk kalian yang mau info lebih lanjut mengenai kapal pesiar, boleh hubungi kami di nomor di bawah ini ya. Karena TV Tour and Travel selalu punya promo-promo menarik tentang cruise dan juga tur-tur lainnya. Pasti bakalan sayang banget deh kalau kalian ketinggalan promo-promo ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk masalah kenyamanan kita di dalam cruise. Terus bagaimana sih rasanya beristirahat dalam cruise? Tapi Kak Fani, tahan dulu jawabannya ya. Tahan dulu, karena Citra juga sebenarnya penasaran. Karena kita akan break dulu sebentar, jadi traveler jangan sampai kemana-mana, jangan kelewatan hanya di Travel Talks. Let's talk about your journey, hanya di Egg Channel.